Segmen berikutnya adalah segmen 9.2 terkait dengan elemen dasar manajemen proyek bagian kedua. This segment 9.2 is the basic element of project management part 2. Berdasarkan definisi yang disampaikan di PMBOK, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam melakukan manajemen proyek, itu ada bagian perencanaan, mengorganisasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan kontrol dari suatu proyek. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kinerja atau kualitas target yang baik, biaya, dan waktu dalam skop yang sudah diberikan. Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Menurut PMBOK, manajemen proyek itu bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, teknik untuk aktivitas proyek agar bisa memenuhi kriteria yang diharapkan oleh para stakeholder dari suatu proyek. Planning, organizing, and controlling project activities to achieve good performance, fee and time inside a specific scope of work by utilizing resources efficiently and effectively. So based on PMBOK, remember project management book of knowledge, the idea of project management is to apply knowledge, skills, tools, and technique to project activities in order to meet or even exceed stakeholder needs as well as expectation from a certain project. Fase yang umum terjadi di manajemen proyek. Jadi ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya dimulai dari perencanaan, lanjut pada saat aktivitas akan ada monitoring, dan juga kontrolnya. Sehingga pada saat tahap perencanaan, kita harus memahami ruang lingkupnya, serta kebutuhan yang spesifik untuk suatu pekerjaan. Kuantitas dan juga kualitas dari pekerjaan, serta kebutuhan sumber daya. Di fase berikutnya, pada saat aktivitas suatu proyek sudah berlangsung, kita perlu melakukan monitoring dan juga kontrol. Jadi setiap tahapan itu dimonitor, dibandingkan antara outcome nyata serta outcome targetnya, jadi target dan aktual selalu dibandingkan, mengevaluasi seandainya terjadi perubahan, serta mengimplementasikan aktivitas untuk mengkoreksi atau melakukan adjustment. So broadly speaking, project management cover the initial phase related with planning, and also monitoring and controlling during the real project execution. The project planning itself, starting from scope and specific requirement, followed by quantity and the quality of the work, and to determine the resource requirement. When the activity of the project has been performed, for sure we have to understand the monitoring of the work progress, whether it try to compare between the real outcome and the target. We also need to evaluate the impact of changes. In addition, how to implement the corrective or the adjustment action when the real outcome is not the same as the target. Oke, jadi kalau dilihat di sini, ini seperti fishbone ya, diagram cause and effect, bagaimana aspek-aspek yang ada di dalam suatu proyek, dari mulai project planning, monitoring, dan controlling, yang akan menentukan kriteria dari kinerja suatu proyek. Ada bagian man, material, money, method, machine, measurement, dan juga environment.
Seperti biasa, istilahnya di manajemen disebut sebagai 6M dan 1M. If you see from this fishbone diagram, in order to have a good project performance criteria, we need to implement 6M plus E. The 6M stands for man, money, machine, materials, method, and measurement, plus 1E. That one is environment. Satu bagian yang penting dipahami adalah project stakeholder. Project stakeholder itu pada prinsipnya adalah setiap individu atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam suatu proyek. Bisa bersifat positif atau negatif terhadap implementasi dari proyek atau selesainya suatu aktivitas. Project stakeholder ini biasanya masuk di dalamnya dari mulai project manager, project owner, usernya, penggunanya, sponsornya yang memberi dana, publik, masyarakat yang terdampak, dan lain sebagainya. So now we are discussing related with project stakeholders, which basically all individuals or organizations who are actively involved in the project. The interest for stakeholder can be positive or negatively affected by project implementation or completion activities. The project stakeholders including manager, owner, customer, sponsor, or even public. Berikutnya adalah kendala yang umum terjadi di dalam suatu proyek. Dimulai dari kompleksitas suatu proyek, perubahan teknologinya, harga yang tidak menentu, fluktuatif sebagai contoh, kondisi politik yang selalu bergejolak, restrukturisasi dari organisasi, ini cukup berdampak ya. Kemudian, kebutuhan khusus dari customer-nya. So, related with the project obstacle, the first one related with the complexity of the project, the technology changes from the conservative one to the new or modern one, uncertainty of prices, let's say oil price for example, uncertainty about political condition in certain countries, including Indonesia, this is very important, organizational restructuring, when the top management change their mission, special requirement of the customer. Ini adalah akhir dari segmen kedua. So this is the end of the segment for the second segment.